Pembangunan infrastruktur menjadi aspek penting guna meningkatkan kemajuan suatu daerah. Karena dengan infrastruktur yang baik, roda perekonomian masyarakat bisa terus berputar. Tak hanya infrastruktur saja, sektor pangan dan juga kesehatan menjadi aspek yang tak kalah penting. Melihat hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan program yang bernama Multi-Years Project. Program ini dimulai dari tahun 2025 dan ditargetkan akan selesai di 2027. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelontorkan anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah. Lantas, kemana anggaran ini akan digunakan? Seperti apa Multi-Years Project ini? Dan apa dampak yang bisa dihasilkan? Bersama saya, Konita Rahman, inilah Untuk Indonesia. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, saat ini sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Pak, selama menjabat sebagai gubernur, capaian apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dan targetnya seperti apa? Jadi saya itu pertama Mbak, karena memang pernah dulu menjabat sebagai gubernur. Jadi ada beberapa kita selesaikan infrastruktur, termasuk bagaimana membangun 500 kilo jalan, bagaimana kemudian kita melaksanakan pembangunan rumah sakit regional yang ditempatkan di daerah terpencil, satu unit, dan kemudian kita juga menyelesaikan Masjid Kubah dan beberapa pembangunan jembatan panjang. Salah satu pembangunan terpanjang itu di Pacongkang, pertama di Sulawesi Selatan, yang tidak memiliki tiang di tengah, kita pakai baja panjang, dan beberapa program lain. Capaian kalau untuk yang sekarang menjabat ini, kita ini sudah melaksanakan program-program termasuk penanganan kesehatan bergerak, bagaimana penanganan stunting, dan tentu banyak usaha-usaha sehingga dapat memperbaiki situasi-situasi ekonomi kembali bergerak gitu. Berarti memang fokusnya sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan ini bisa terus meningkat ya Pak? Betul. Oke, capaian strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan ini saya dengar ada Multi-Years Project Pak. Ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak, proyek ini seperti apa? Jadi Multi-Years Project ini kita singkat MIP. Multi-Years Project ini adalah proyek untuk 2025 sampai 2027. Dan mereka ini terdiri dari 3 kategori besar. Adalah yang menjadi persoalan tertinggi dari semua masyarakat di Sulawesi Selatan dalam urutan. Yang pertama, penanganan infrastruktur jalan. Bagaimana kita men-tagline Sulsel terkoneksi. Yang kedua, masalah irigasi, karena kita tahu wilayah kita lumbung pangan. Yang ketiga adalah tentang penanganan pelayanan kesehatan di daerah tidak terjangkau, sehingga bagaimana mendekatkan ataupun mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jauh dan terjangkau. Gitu. Oke, kalau untuk anggaran sendiri, saya dengar ini 3,7 triliun rupiah Pak. Ini lumayan besar dan pasti capaiannya juga harapannya tinggi. Nah, kalau boleh tahu 3,7 triliun rupiah ini asal anggarannya dari mana sih Pak? Jadi sebenarnya simpel saja. Kita ini setelah ada efisiensi dari pusat, termasuk rasionalisasi dalam TKD, transfer keuangan daerah, kami ini berupaya mencari ide solusi bahwa Multi-Years Project daripada APBD kita itu mencari apa-apa efektif diambil dari program yang tidak efektif menjadi program yang agak sedikit hemat dan kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan seperti itu, kita itu melaksanakan bagaimana Multi-Years 3,7 triliun itu, dia lebih adalah pelaksanaan 3 tahun, sehingga lelangnya itu 1 kali, kemudian pembayarannya lebih fleksibel, kita tetap menempatkan menyelesaikan 3 tahun, tetapi kemudian dia adalah lebih efisien dalam pengadaan, dan standar nanti yang akan mengerjakan adalah standar nasional, untuk menjamin pengerjaan supaya memenuhi standar spek. Kemudian kita membuat dia dikawinkan, lokal kontennya tetap ada pekerja lokal Sulsel, di mana minimum adalah 40% sebagai subkon daripada pekerja besar nantinya.
sehingga membuka lapangan pekerjaan, menyelesaikan tuntas 1.000 km jalan, kemudian yang dikerjakan daerah-daerah yang strategis yang merupakan lintas harian rata-rata tinggi. Artinya jalan dipilih adalah jalan yang paling banyak melewati. Berarti memang ada sasaran-sasaran tertentu begitu ya Pak? Ada. Kita menyasar memang daerah-daerah seperti Hertasning, banyak yang lewati, banyak yang mengeluhkan dan sudah menjadi rusak sangat berat dan merupakan lintas harian rata-rata tinggi namanya. Kita kenal karena ada beberapa ringan, sedang dan berat. Kita pilih yang berat. Yang kedua kita pilih yang strategis. Kita lihat 2.000 km Sulawesi Selatan jalan kewenangan provinsi, itu 500 km diantaranya adalah yang rusak berat dan banyak dilewati orang. Karena kalau rusak berat dan tidak banyak lewati orang kan, kita artinya uang ini terlalu banyak kita bawa ke tempat yang sebenarnya ada yang lebih urgent, yang banyak lewati dan rusak berat. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk 3,7 triliun rupiah itu berarti dari efisiensi. Nah, memang di tahun 2025 ini kan banyak sekali daerah-daerah yang memang melakukan efisiensi begitu Pak. Ya. Tapi di Sulawesi Selatan sendiri malah mengalokasikan anggaran tersebut ke sasaran-sasaran strategis. Apa sih Pak yang melatar belakangi itu? Pertama, pada waktu dilaksanakan efisiensi menurut Impres 2025 tahun ini. Tahun ini saja kita melakukan relokasi anggaran 1,4 triliun. Dari belanja ATK, IO, kemudian reklame yang kemudian tentu terpencar di 54 OPD. Kemudian kita konsentrasikan termasuk perjalanan dinas, makan minum yang mungkin sangat berlebih. Ini kita tarik 1 triliun. Belanja untuk gedung, kemudian yang nice to have. Nah, maka kita tarik dan ada 400 miliar lagi dari beberapa peningkatan pendapatan, termasuk pengembalian dana-dana pemilihan yang berlebih. Itu yang kita alihkan ke tempat yang tidak efektif semula, ke tempat yang lebih efektif tahun ini. Sehingga yang tadinya tidak ada 100 ketinting, kita bagi ketinting perahu kecil 1 GT ke masyarakat. Tadinya tidak ada 15.000 anak stunting dikasih makan untuk 59 hari, kita harus jaga supaya dia bisa keluar dari stunting, kita sudah ada. Kemudian yang tadinya tidak ada benih 200.000 hektar untuk kemudian 5.000 ton, sekarang sudah ada. Kemudian yang tadinya tidak ada apartemen ikan, sekarang kita adakan dengan efisiensi itu. Yang tadinya hanya kegiatan rapat, kegiatan untuk full board, kegiatan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini yang kita pindahkan. Betul. Berarti lebih dibandingkan nice to have, dibandingkan bagaimana ini dampaknya ke masyarakat Sulawesi Selatan ya Pak? Kita harus cari urgensi yang kita punya yang mana. Gitu. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan gali lebih dalam lagi terkait multi-years project. Didukung oleh Multi-Years Project yang di-launching tepat di momentum peringatan ke-356 tahun Sulawesi Selatan berfokus pada 3 proyek besar. Anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk proyek ini menyasar pembangunan jalan dengan alokasi sebesar 2,5 triliun rupiah untuk perbaikan jalan provinsi, 764 miliar rupiah untuk pembangunan irigasi baru, dan 500 miliar rupiah untuk pembangunan 2 unit rumah sakit regional. Anggaran senilai 2,5 triliun rupiah yang dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi menyasar pada pembangunan total 1.000 km ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten kota. Secara spesifik, ruas jalan yang akan ditangani dalam multi-years project ini meliputi beberapa wilayah strategis. Untuk ruas jalan Makassar menuju Goa, penanganan akan difokuskan pada Jalan Hertasning dan Jalan Arwe Pala. Di Kabupaten Goa sendiri, cakupannya meliputi Jalan Tun Abdul Razak, Jalan HM Yasin Limpo, serta ruas Burung-Burung hingga Bili-Bili. Selain itu, akses Sungguh Minasa menuju Malino hingga jalur Malino menuju Batas Sinjai juga menjadi prioritas. Berlanjut ke Kabupaten Sinjai, pekerjaan akan dilakukan pada ruas Batas Goa, Tondong, jalur Botolempangan, Batu Belerang, hingga Batas Bulukumba, serta ruas Batas Bulukumba hingga ke Sinjai. Terakhir, di Kabupaten Bulukumba, penanganan mencakup ruas Batas Sinjai menuju Palampang, jalur Tanete Tanah Beru, serta ruas Kalimporo, Sumalaya hingga Batas Sinjai.
Pemirsa masih tetap bersama saya dengan Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Pak, jalan paket 1 ini sudah diteken, Pak. Kapan sih target rampungnya ini, Pak? Jadi kita memberikan kesempatan 3 tahun. Dalam artian bahwa mereka bisa menyelesaikan lebih cepat. Kemudian ada juga, kan ada desain juga. Tentu akan bervariasi. Ada yang sudah siap desain kayak kemarin. Kemudian yang kita groundbreaking. Kemudian ada juga yang akan desain dulu. Sehingga apa yang terjadi bahwa mereka harus menyelesaikan dalam kurun waktu 2027 bisa semester 1 atau kemudian bisa jadi 2026 selesai semua. Kalau selesai semua ya kita harus selesaikan juga pembayarannya semuanya. Ya, ini kan 1000 kilometer, Pak. Ya. Berarti ada berapa paket sih nanti yang akan dibagi begitu? Ini ada 6 paket, Mbak. Jadi ada paket selatan 2, kemudian ada paket timur 1, kemudian ada 2 paket tengah kalau tidak salah, kemudian ada paket juga di Luraya dan Toraja yang kemudian mengambil kabupaten-kabupaten yang memang kita hanya spot-spot punya kewenangan. Ini bagusnya karena lelangnya agak besar dan tidak perlu DP, Mbak. Tidak perlu DP? Tidak perlu DP. Tapi banyak yang mau, Pak? Banyak. Kenapa? Karena mereka ada trust lah kepada kita bahwa penyelesaian kita ini saja DBH yang tidak terbayar sebelum kami masuk, itu 7 bulan. Kami sekarang mencari bulan yang tidak terbayar tahun ini. Dan tahun lalu kita masih mengambil juga 2 tahun depan untuk dibayar tahun ini. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem manajemen bahwa trust itu penting juga. Sehingga ketika launching, kalau tidak ada mendaftar kan masalah. Berarti masalahnya apa? Nah, ini kalau tidak ada uangnya, tidak ada DP-nya, tidak ada kepastian kan takut mereka. Tapi karena kita kasih kepastian, keyakinan, nah alhamdulillah. Ada. Berarti kepastiannya? Dan semuanya nasional rata-rata. Semuanya nasional? Nasional rata-rata. Mereka pemain-pemain nasional yang kemudian mereka memiliki kualifikasi, biasa mengerjakan tol, biasa mengerjakan proyek-proyek besar di nasional ini. Ya, luar biasa. Kalau semuanya nasional, ada nggak sih Pak kayak harus mereka ini bisa berdampak juga ke masyarakat lokal begitu? Kita membuatkan kerangka acuan kerjanya pada waktu lelang. Pertama tidak boleh ada DP. Kembali lagi nanti kalau dibuat ada adendum, oke. Tapi paling tidak mereka bersedia untuk tidak terima DP. Yang kedua, mereka harus menggandeng lokal minimal 40%. Sehingga lokal-lokal kita ini memiliki nanti upgrade kemampuan. Karena kalau dia langsung jadi ujung tombak dengan proyek yang besar, mereka kan tidak pasti kualifikasi perusahaan, makanya pasti enggak sampai. Yang kedua, pernah mengerjakan enggak nilai segitu? Pasti enggak, sebagai main kontraktor utama. Nah, seketika dikawinkan, mereka nanti akan upgrade. Maka kita persyaratkan saja. Dan semua materialnya dari lokal. Dan semuanya juga lokal, Pak? Harus lokal. Kecuali tidak bisa disediakan lokal. Kalaupun tidak bisa disediakan lokal, maka dia harus prinsipal bahwa dia harus mengambil misalnya memang sudah lama kerjasama dengan misalnya aspal. Dia memang bukan agen-agen, sehingga kita harus cek semua. Termasuk pekerjaan-pekerjaan AMP-nya bagaimana, siap enggak, bagaimana tentang alat-alat unitnya, itu. Kalau untuk yang jalan ini kan dianggarkan 2, triliun rupiah, berarti lebih besar. Lebih besar dibandingkan dengan irigasi dan juga rumah sakit begitu Pak. Apa sih ada alasan tersendiri? Kita itu kalau seperti hidup itu, pembuluh darah kita ini, khususnya pembuluh darah besarnya adalah jalannya. Kalau ke sentra jantung, ke sentra distribusi, kalau peredaran darah kita banyak kolesterolnya atau kemudian banyak ini dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Dia pasti tidak lancar. Kalau tidak lancar, distribusi barang dan jasa pasti akan mahal. Bayangkan, Mbak, ada sampai ambil padi yang tadinya berapa, misalnya 6.500 misalnya gabahnya, tapi karena diambil dan tidak ada yang mau pergi ambil, maka dia pasti kosnya turun. Biaya perjalanannya lama. Ada yang 4 jam dilewati, yang tadi harusnya 2 jam saja cukup. Jadi Mbak sekarang kalau ke Sopeng coba berapa jam normal? Harusnya kalau kilo-kilo itu kan kecepatan 80, 70, kalau jalannya mungkin belok-belok ya. Tapi kalau jelek kan bisa saja dia kecepatan 60, kembali berhenti lagi 20. Maka dia bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat biaya cost. Dan ini pergerakan ekonomi. Maka nadi orang adalah konektivitas. Makanya kami sambungkan darat harus bagus, udara dan laut. Makanya ada si plan, ATR juga kita subsidi. Kenapa kita subsidi? Karena pasarnya belum memenuhi untuk bisnis mandiri. Tapi paling tadi kita harus stimulan. Kalau tidak kan ini sudah bertahun-tahun bandara semua standby triliunan. Maka kami harus hadir. Trans-Sulsel juga belum ada, maka kita hadir untuk subsidi. Nanti pelan-pelan dia akan membuat habit dan komunitas sendiri, sehingga mereka akan dilepas.
Kemudian jalannya kalau sudah menghubungkan seperti ini, nanti pasti barang dan jasa akan lebih murah. Dibanding jalur cuma 100 kilo, tapi 2 kali lipat harga. Kenapa? Biaya. Ada ojek di sini sampai 800.000, Mbak. 800.000? Ojek aja. Karena jalanannya... Bukan karena jarak, tapi karena jalan. Oh, jadi itu yang mendasari juga ya, Pak Iya. ya? Walaupun kami punya anggaran terbatas, Mbak, tapi kami memaksimalkan kemampuan yang kami punya. Artinya, semua daya dan upaya kami kuatkan untuk melakukan. Dan di Indonesia ini tidak banyak yang lakukan. Ini kan pasti kalau misalnya jalan diperbaiki, ada nggak sih Pak mungkin strategi atau preventif kalau misalnya jalan itu akan rusak kembali, nanti akan diperbaiki lagi atau bagaimana? Pekerjaan itu kita akan ada namanya juga blanket kontrak untuk bagaimana dia maintenance. Jadi dia akan dihitung per meter square yang rusak. Memang butuh maintenance. Kenapa? Karena kan ada pembebanan tiba-tiba pada satu titik yang kemudian kita tidak tahu bagaimana kondisi di bawahnya. Meskipun kita sudah sangat sempurna dalam pelaksanaan, tetapi kadang-kadang misalnya ada kecelakaan, ada kemudian alat berat yang kita bukan pada bebannya, kemudian dia terjadi pelanggaran dan sebagainya. Hal-hal itu, ataupun hujan, kemudian ada hujan yang kemudian terlalu berlebihan, kemudian atau kemudian longsor dan sebagainya. Kita siapkan maintenance juga. Maintenance rutin itu wajib. Baik, terima kasih Pak. Kita akan tetap lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Didukung oleh Irigasi adalah urat nadi pertanian Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Proyek irigasi multi-years mulai dari tahun 2025 hingga 2027 dipersiapkan untuk mengaliri rintisan harapan para petani, sehingga alokasi anggaran sebesar 764 miliar rupiah digunakan untuk fokus pembangunan irigasi baru seluas 54.000 hektar untuk memperkuat dan mendukung kemandirian pangan di Sulawesi Selatan. Di sektor kesehatan, anggaran sebesar 500 miliar rupiah digelontorkan untuk membangun 2 unit rumah sakit regional di beberapa wilayah strategis, yakni wilayah Luwu Raya dan wilayah selatan yang tepatnya berlokasi di Kabupaten Goa. Pemirsa, kita masih terus tanya-tanya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Pak, ini kan di multi-years project ada salah satu sasarannya adalah irigasi juga, Pak. Ya. Ini alasannya kenapa? Jadi irigasi itu adalah kebutuhan masyarakat kita sangat utama. Kenapa? Kita ini di Sulsel dikenal lumbung pangan. Maka apa yang saya lakukan adalah melihat kebutuhan masyarakat yang paling mayoritas dan paling banyak. Karena kita bisa stimulan di situ. Kita ini sudah membagikan benih kemarin. Ada sekitar muat untuk 200.000 hektar. Itu kalau dihitung-hitung petaninya sekitar 400.000 kakak. Karena rata-rata sini koefisiennya adalah 0,5 hektar satu keluarga, rata-rataannya. Maka setelah benih unggul dapat, ini benih ditangkar sendiri kami bikin tangkar sendiri. Kemudian irigasinya kalau ada benih butuh air. Air adalah sumber kehidupan untuk semuanya ya. Maka kita perbaiki. Nanti akan meningkatkan 54.000 hektar. Bisa bayangkan Mbak, itu puluhan triliun kalau itu berhasil 2 kali saja panen. Setelah dari tadinya tak ada hujan, 1 kali setahun, nanti setelah berhasil itu dua kali. Maka apa yang terjadi? Indeks dan kemudian pendapatan per kapita penduduk, terutama sektor pertanian akan meningkat. Kami pernah lakukan dan kami mendapatkan penghargaan Bapak Presiden, Wirakarya dan Adikarya Naraya berturut-turut dalam 3 bulan. Apa yang kami lakukan adalah salah satu upaya adalah membuat sistem yang kemudian yang sangat dibutuhkan masyarakat petani adalah benihnya yang kita standarisasi. Kalau kita klik-klik e-katalog, kemudian di marketplace dapat benihnya, tapi benihnya ditanam di mana? Di Jawa, mohon maaf, kemudian atau di Sumatera. Dia tidak bisa berbahasa Bugis Makassar. Sehingga saya harus tangkar di sini supaya dia survive environmental terseleksi, seleksi alam. Inilah yang kita perbanyak anaknya. Kalau dia datang langsung kemudian langsung ditanam, resikonya apa? Daya tumbuh kurang, kemudian survive terhadap iklim, terhadap hama dan sebagainya kurang. Kemudian bagaimana produktivitasnya juga kurang. Kalau kami tanam di sini, mereka ini anak pertama. BPS mensurvei waktu 2022 kami lakukan, itu 20% peningkatan. Maka dengan benih kami punya unggul, butuh air. Kalau tidak ada air, it's nothing. Maka kami buat irigasinya. 54.000 itu 1 hektar
Itu kalau 1 hektar saja, 1 kali itu rata-rata 6 ton. Kali aja Mbak, kalau 6 ton kali 6.500. Ini kalau kita kali-kali besar sekali. Ya. Oke. 54.000 hektar itu targetnya mengairi di wilayah mana saja, Pak? Menyebar di seluruh Sulawesi Selatan. Ini akan menyebar baik di selatan, di tengah, di timur, kemudian di Luraya dan Toraja. Ini akan menyebar dan prinsipnya kami menangnya karena pertama sudah ada sawahnya. Yang kedua sudah ada gambarnya tapi belum dikerja. Yang ketiga adalah memang CPC calon petani dan calon lahannya sudah siap. Tinggal Bapak Ibu kasih jalan airnya, aman, ada sumber air. Betul. Coba tidak dikerja salurannya. Kita kan kebanyakan bangun bendungan atau bangun ini belum ada salurannya. Ini langsung ada salurannya, Pak? Ini salurannya yang dibikin supaya mengalirkan air ke penghubungnya antara sumber air kepada petaninya. Sulawesi Selatan kan juga sebagai daerah lumbung pangan nasional. Yeah. Ada program yang tadi juga sudah disebutkan bibit mandiri, yang tadi benih mandiri. Nah, itu APBD Mbak. APBD. Sepenuhnya dari APBD. Semuanya APBD. Sepenuhnya APBD. Itu termasuk di anggaran yang 764 miliar. APBD semua. Oh, berarti juga ditargetkan di multi years project-nya juga, Pak? Iya. Dan semua mungkin bertanya, jangan-jangan ini APBN. Ini belum APBN kita cerita nih, masih APBD yang kita optimalkan. Kita kan tidak boleh berharap bantuan, tapi kita sendiri tidak berusaha. Saya tidak bisa dong, saya mau beli mobil Mbak, tolong bantu saya. Berapa modalnya? Nggak ada. Mbak aja yang kasih saya 200 juta belikan semua mobil. Nggak bisa. Minimal kita punya 100 juta, Mbak minta 100 juta. Atau berharap. Kedua, prinsip saya, kalau kemudian nanti nasional punya concern lain, kayak seperti kebencanaan dan sebagainya, terus apakah kita kemudian harus menunggu? Nggak mungkin. Maka saya itu mengambil strategi, kerjakan, kalau dia tambah, alhamdulillah. Kalau tidak ditambah, ya bersabar aja. Kenapa? Alhamdulillah kita sudah memang membuat juga. Bukan berarti menolak ke pusat, tak. Tapi kami menunggu. Dalam kami banyak punya dari pusat juga. Selain irigasi juga ada pembangunan rumah sakit. 2 rumah sakit regional dengan anggaran 500 miliar ya Pak? Iya. Nah itu kenapa memilih di daerah tersebut, di daerah Goa dan juga Luwu Pak? Saya pernah membangun di Bone, perbatasan. Dan melayani 4 perbatasan wilayah. Sopeng, Maros, Bone, kemudian satu lagi dari Sinjai. Semuanya ini titik tengah jangkarnya di mana dia perbatasan yang susah dijangkau oleh rumah sakit mereka. Kalau ke Makassar 3 jam 4 jam. Saya memilih wilayah terpencil karena bukan berpikir tentang profit. Pemerintah itu tidak hadir hanya untuk membawakan profit, tapi kami datang untuk menolong masyarakat kami. Maka kalau kami berpikir ekonomis karena bukan di Makassar, kami punya lahan, kami punya warga, kami punya semuanya everything kita guna di Makassar. Tapi tidak bisa karena kami punya juga kewajiban untuk pelayanan. Maka kami pilih Goa, pilih Luwu. Kenapa? 2 wilayah yang besar yang kemudian menjadi jangkar nantinya. Kalau di Luwu, jangkar untuk Luaraya, terutama Palopo, kemudian terutama Luwu Utara, bisa ke situ nanti rujukannya. Dan Toraja, karena nyambung juga Toraja Utara. Kemudian Goa ini mencakup Sinjai, kemudian mencakup Takalar, Jene, Ponto, bisa ke sana semua. Dan itu saya tempatkan di daerah Malino, daerah wisatanya. Sehingga orang ke sana juga kalau pergi berwisata ada jaminan kalau ada apa-apa atau ada masalah sebagai kesehatan, dia tidak perlu lagi daya jangkau 2 jam. Kalau misalnya orang pendarahan, mohon maaf, orang mau melahirkan, coba. Saya tahu di depan mata saya di kampung saya. Kalau dia pendarahan melahirkan terus tidak ada rumah sakit, lari ke Bone 80 kilo kota, kemudian lari ke Sinjai 60 kilo, lari ke Sopeng 60 kilo. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur. Banyak. Semoga multi years project ini bisa memeratakan kemajuan Amin. daerah di Sulawesi Selatan ya Pak. Doakan baik itu terbaik. jalan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Siap. Diharapkan dengan adanya multi years project ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat sehingga dapat mendorong pemerataan di daerah-daerah Sulawesi Selatan. Tak hanya sektor infrastruktur saja, melainkan juga pangan dan juga kesehatan. Dan Sulawesi Selatan bisa menjadi provinsi yang maju dan berkarakter. Demikian untuk Indonesia kali ini, saya Konita Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.